Oh, belum direkam. Oke. Dalam masa Orde Baru ada kurikulum 68. Iya, kamu beli ya? Mahal itu. Sama murah. Mahal itu. Lah tau kowe mari sakmene disuruh mana Jombang. Nah, di 68 ini ada namanya kurikulum yang mencintai tanah air. Nah, makanya ada PPKN, ada PKN, ada P4. Bapaknya Pak Irfan itu begini, penatar P4. Untuk ya itu, untuk sama kayak PPKN, cuman ada cinta tanah airnya gitu tuh. Nah, tanah itu tanah air. Sekarang kan ditambah itu. Oh iya, ya, anti korupsi ada ya? Tanya. Bagus itu. Oh, belum. Yang dirugikan jemaah haji kemarin itu 600 miliar ternyata. Lebih. 600 triliun, 600 triliun. 600 miliar ya kemarin ya. Besar sekali. Hei, sekarang kita ngomongkan ini ya. Kurikulum 68 ini ada namanya perubahan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Kita sekarang ngomongkan Pancasila ya. Ayo, ayo ngobrol Pancasila. Menurut kamu, Pancasila ini bisa berlaku apa tidak di Indonesia? Yo, bisa ya, Mir ya. Kok bisa dijalankan? Semakin hari kok sayangnya semakin tidak mungkin dijalankan. Orangnya Pancasila itu loh. Enggak, ini ngomongkan kebanyakan pendidikan. Ini kan 68 ini kan dia kan pendidikan Pancasila ciri khasnya kan kurikulum 68 ini. Di 68 ini sukses sebetulnya, tapi semakin ke sini kurang sukses. Menurutnya Pak Iklim, orang semakin tidak beragama, keadilan semakin tidak merata. Apalagi, apalagi kerakyatan yang dipimpin oleh orang-orang yang punya uang saja. Apalagi langsung yang tidak adil dan tidak beradab. Sekarang kan seperti itu. Num, kamu kalau ditanyain, Num hobinya apa? Jawabnya apa? Enggak sekarang, enggak mendaki Pak. Jawab gitu. Alasannya kenapa kok suka mendaki? FOMO, karena FOMO. Enggak, lo enggak. Enggak. Jangan begitu, Nung. Saya kalau naik gunung, Pak, saya pasti bisa turun dari gunung. Kalau pejabat, kalau sudah naik, enggak bisa turun-turun. Gitu loh, Nung, jawab nanya. Nung, kamu tuh nggak bisa jawab. Hei, aduh, loh, kena, ya Allah, kena, anu rek, kena paku rek, suwe celana ya. Beli apa itu? Ayo Pak, mau nggak? Apa? Beli apa dulu? Wah, oh mie dah ini. Ya Pak, kamu udah Pakai berapa? Klik transfer Ya, ke gaji siapa? Shopee-nya siapa? Tokopedia-nya siapa? kamu level berapa gaji anak? Dua, dua. Wah, Kamu dua. Pak itu level berapa? level 3. Enggak. Enggak gacap biasa ori. Loh, Gacoan itu ya mesti gacoan. kalau Nah, ada kecapnya. yang enggak, ada yang enggak pedes sama sekali. Pedes, pedes kecap apa pedes enggak kecap? Enggak kecap, enggak kecap. Pedes enggak kecap. Mm-mm. Pedes loh Pak. Masa mie dikasih kecap? Kayak soto dikasih kecap gitu loh. Enggak beda. Ya enak, Temen lo ya. ya mie aja. Berarti
Mie orinya itu loh orinya. Dan Sudah rek. mau pimpah. Level berapa? Tiga. 1 sampai 8. Level 3. Nggak pakai anu loh ya. Itu siapa? Pak Ainul itu. Nggak pakai apa jenenge? Kenapa Nggak Pak pakai Ainul? kecap. Tanya kenapa? Kok udang keju apa sih udang keju? Aku. Ambek Lu mobil. Rek. ambek ini kan apa begini? Pak, pakai pakai jajanannya kan enggak? Pak itu pakai jajanan enggak? Jajanan itu apa contohnya? Udang keju, lumpia udang, Enggak yang udang, somai. ini loh, yang apa? Kira kayak lihat fotonya. Ah, ini. Oh, somai. Pakai itu. Dalamnya kan daging tok ngono kan. Digigit ces ngono kan ono dagingnya. Iya daging. Ah, ya itu. Somai. Wis Pak Iqlil totalan berapa itu? Tak scan. Aku ambil iki, ambil udang rambutan. Udang keju, pakai kemiri. Oh, Terus, apa lagi? lanjut rek, lanjut sudah wis. Sudah. ST KB wis. Ya ST semua, ya ST semua. Wis sudah. Nah, Oh, Pak Iqlil sudah ada air, nggak usah. Pak Iqlil nggak usah bawa air. eh, Wis sudah, ayo kembali. Kita ngobrol lagi. nah, ini apa? Ini beri ini 16.000 juga belum apa berarti 40 bulan. Iya, ya kan Ah, cek mana? ada namanya kurikulum 1975 ya. Dengarkan ya. Di kurikulum 1975 ini lahir karena banyaknya administrasi yang dilakukan oleh seorang guru. Buat RPP, buat buku paket, buat lesson plan gitu ya. Di 75 guru bebas dari RPP, administrasi itu semuanya bebas. Sentralistik semua. Buku RPP semua dibuatkan oleh pemerintah. Guru tinggal ngajar gitu aja. Pernah dilakukan tahun 1975 itu. Enak sekali ya. Cerdas sekali ya 75 ini. Siapa? Siapa presidennya sama menterinya? Menteri tahun 1975 siapa tuh? Siapa tuh Pak? Search Pak. Iya, search. Search. Menteri Pendidikan Indonesia. Di tahun 75. Soalnya kebanyakan ini ya. Legend TNI Dr. Teuku Syarif Hidayat. Presidennya siapa? 75 Pak Harto masih ya. Legend Pak Harto. 22 tahun. Tahun, iya. Titik engkar sekarang Fidel Castro. Titik engkar saingan loh Fidel Castro. Dokter ya Pak. Jadi di tahun itu kurikulumnya itu dikenal dengan sistem instruksional. Jadi karena pemerintah kan buat buku gitu ya, RPP ya. Jadi semuanya itu kan dilakukan oleh guru-guru. Jadi sistemnya itu instruksional akhirnya, instruksi. Kayak TNI ke bawahannya itu loh, kayak sistemnya itu instruksi ya. Harus begini gitu. Anak-anak kali kasih pilihan, bagus tapi itu. Sekarang kan kebanyakan dikasih pilihan, ya kan? Mereka itu direct, sistemnya itu direct. Harus begini. Semuanya itu ada instruksinya di dalam buku paket. 75 di tahun 75 itu. Dan ini berlaku ber- bertahan lama. Ayo, sudah. Ih, masih mesen Pak ya Allah. Hah? Ini karena yang pakai itu letter berapa berarti ini. Iki apa iki ya pengakuan itu? Iki loh. Oh, jangan iki loh isian sih. Dilengkapi, ditemui di mana? Nah, ciri khas yang lain ya, guru itu hanya
memberikan penilaian di setiap akhir suatu pembelajaran. Tugasnya hanya memberi tes evaluator saja, guru. Enak ya? Enak ini. Dan sekarang ada di tahun 84 itu disempurnakan, 75 disempurnakan, dikembangkan. Tadi kan integrasi harus sesuai buku paket itu ya. Dari integrasi itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya tingkat sekolahnya masing-masing, diintegrasikan. Enggak, Pak, itu sastra kok. Apa? Bisa. Enggak. Apa? Enggak cocok, sastra. Loh, enggak, ini Pak Ikin bacakan sejarah kurikulum di Indonesia tahun dahulu. Apa? Jadi saya mendengarkan itu, oh, wong ini ngono, berarti Pak itu juga bisa. Semua orang ya bisa. Nah, Cuma yang orang karena kita di negara yang pakai sistem politiknya demokrasi, akhirnya nggak bisa. kan demokrasinya nih. Iya, harusnya di Politik demokrasi. harus bukti. Enggak begitu, begini loh demokrasi itu. Kemana nggak jelaskan sih demokrasi, Rek? Apa sih sistem demokrasi itu seperti apa? Sama. Betul. Meskipun ahli, meskipun nggak ahli, semuanya sama. Oh, juga suaranya Sama, itu demokrasi kan? Iya. 19 lagi. Tidak bayar. Tidak bayar waktu. Kalau kira itu, kamu mungkin berapa? Sama iPhone. Pasti. Nah, karena terintegrasi, akhirnya muatan lokal, tahu muatan lokal? Kata pelajaran muatan lokal di sini, tahu nggak? Mulak, Mulok itu apa contohnya? Jawa. Oh betul, itu enggak, bukan muatan lokalnya itu yang bahasa daerah, betul betul emang. Tapi orang Indonesia loh salah, dek dek tawar ya kayak ini salah. Saya ngajar itu muatan lokal itu bahasa Inggris, justru bukan mata kuliah wajib, mata pelajaran wajib. Muloknya komputer bahasa Inggris, bahasa Jawa gitu. Biasa Mulak harus Jawa. Ya. harusnya bahasa Jawa, betul. Terus ini Pak, kalau sekarang kalau kayak di sekolah tempat mama saya ngajar, Ya. tambah dunia, Oh bagus ya. muatan lokal. Kamu itu berarti NU ya mamamu itu ya? Pak, Jombang sih seluruh Jombang. NU semua itu ya? Bukan Muhammadiyah ya? Ya yang Muhammadiyah akhirnya ya mau nggak mau sekolah. Harus NU. Oh. Ya tetangga saya, oh, Bapak. Ya gitu nih. Soalnya Oh, aku dah. soalnya diniyah itu loh kan NU itu diniyah. Iya. Saya dulu gitu ya, Pak. Mm-mm. Kamu NU berarti ya, masuk. Jombang, Pak. Kamu itu juga NU toh, Ma? Emma. Ini Oh. Nggak tahu saya. Jadi Kamu tuh baca kunut apa tidak baca kunut? enggak nggak Muhammadiyah. enggak baca apa-apa perasaan. tahu ya Pak. Loh nggak apa-apa, pokoknya amin amin gitu kan. Enggak apa-apa kok. Pokoknya niat. Baca pun. Berarti bukan anu. Pakai doa iftitah Allahu Akbar kabiro wal. Oh, berarti NU, tapi NU kamu. Saya, saya, saya cuma tubuhnya aja nggak punya. Kenapa nggak pakai kunut? Nggak apa. Oh, itu masalahnya. Kalau masalah Muhammadiyah. Bukan masalah itu, ya masalah nggak apa. Enggak, gini loh. Karena terintegrasi kayak TNI tadi itu loh ya. Kan harus direct gitu ya, kayak atasan sama bawahan. Akhirnya muatan lokalnya tidak diperhatikan. Akhirnya orang itu tidak mencintai budaya mereka masing-masing. Gitu. Akhirnya disempurnakan lah menjadi kurikulum kurikulum 84. Saya lapas lagi. Aku biasanya itu gajinya ada tahun lain. Bisa 5.000 guys. Aku Iya. Aku bayar nang awak jam 4 ini. iya kan melekas ya. Awak mesti kan. Enggak kan. Itu kok pertama soalnya. Aku gak milih apa ngono atuh. Tahun duite. Ono. Masih gak tes tuh terus nang apa nang Wes iki lho rak tuh. Sorry Pak. Maafkan kami Pak. Dengarkan dulu, itu gampang itu. Tak bayar untuk kurir itu kan. Raine, No, arek. Loh, bayar kabeh iki Pak. mukanya. Hah? Mm-mm. Oh, salah kamu mau menyanyi tanggal tua ini.
Pak, Seneng besok banget. iki ya opo iki? Hei, dengarkan Pak Iklil. Ih, Jadi kurikulum ini tuh 94 itu ya, yang sekarang kan disempurnakan, dikembangkan, disempurnakan, digabung antaranya 84 dengan 975. Ini sistemnya Pak Iklil ini, Rek. malah ekspektasi. Pak, pesen air namanya, Mbak. Wis rek iki lho durung sih rek. 60 pengajar mirip. Saya hitung tak Pak iki kan. Kamu tahu artinya KTSP kan kemarin sudah kita bahas ya. Satuan pendidikan itu maksudnya apa satuan pendidikan? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Enggak. Ini sudah disempurnakan. KTSP itu sudah ada penyempurnaan dari yang lalu-lalu. Nah, sudah sempurna jadi ganti mana? Apa? Apa berarti apa? Apa artinya satuan pendidikan itu maksudnya apa? 28, Pak. Pendidikan yang merata. Satuan pendidikan yang merata. Bukan. 28 iklim. Ya, pendidikan yang bersatu. Itu 28. Oke. Mana skannya? Pendidikan yang bersatu. Oh, nggak nyeken gitu. Nggak transfer gitu dah. Pak Ikil nggak bawa dompet loh, Rek. Pak Ikil transfer aja loh. Miril. Ya. Iya, udah kan gak urungannya minim 14,5. Eh, Granulnya 13,5. Ambil ngombene 5.000 kok. Gampang. 4. sudah itu. Sudah. Gampang. Gampang, Pak. Sorry. Dari tadi gitu terus ya. Gampang. Aduh, sampai Pak itu malah loh kira. Siapa ini mata kuliahnya siapa? Nomor teleponnya siapa yang ditransfer? Shopee apa Tokopedia-nya siapa? Amir. Apa, Pak? Mir, Rekeningnya apa? BCA ta? BCA boleh, virtual Iya. account Shopee-nya atau Tokopedia-nya boleh. TF ta? Iya, Pak Ikil nggak bawa uang cash. BCA. Rekening. Oke, BCA rekening. Gampang, Pak. apa wes. Hmm. Itu kan gampang sih kok kayak bayarin wong itu loh. Hmm. Ini Mir, isi sendiri Mir. Milik cash ya. Ayo dengarkan sudah. Ya sudah, penting wis ngurusi wis bayar wis. Ayo, piye? Kowe nek iso Jadi- koyo tap ngene. Tak samblek ngono. Sik, tak talangan iki. Tak sumbangi 500. Ono wis nih, jangan lakukan kritikan itu. Apa, ayo. Berapa ini tadi? Ya, Min. Ya. Berapa? Memang saya Pak Ikil berapa? 28. Loh, Pak Ikil kan ini ambek iki ambek some. Gak adik Mimi. Nek adik Mimi jelasnya foto karo aku karo Hanum aku ambek Hanum dikembangkan. Oke, sudah. Saya yang terima kasih. Kenapa kok di KTSP itu catur bulannya ada 3? Tujuannya 3 kali. Catur bulan 1, catur bulan 2, catur bulan 3. Kenapa? Ya itu Pak Ikil soalnya pada waktu itu KTSP. Gak tahu kenapa itu, Pak. Soalnya eh, tujuannya itu agar muridnya itu punya ilmu sebanyak-banyak mungkin. Tuh. Jadi banyak materi yang diselesaikan di situ. Cepat. Full padat. Jadi zamannya Pak Ikil orangnya itu banyak pengetahuan yang masuk karena selesai tambah lagi. Sekarang kan belum tuntas ini sudah ujian. Kalau dulu enggak, ini padat. Karena dikembangkan. Yang awalnya itu sentralistik dikembangkan, lebih update gitu loh. Jadi catur bulan 3, ada Eptanas masih ada. Banyak porsinya muatan lokal, akhirnya banyak kesenian, keterampilan daerah, isu-isu masuk masyarakat itu masuk. Masak gitu. Zaman dahulu muatan lokalnya Pak Ikil banyak, memang. Ayo berarti Pak seru Bahasa kan. Arab itu ada, padahal umum. Tergantung ininya, karate, Masa pejabat saya kamu tidak tahu banyak sikat Jawa. gigi? Tahu sikat gigi? Cara menggosok gigi dengan benar itu jadi mutan lokal itu. Kok bisa ya? Kalau itu kan aksidental ya kalau kamu ya. Enggak ya jadi mutan lokal. Kalau saya dulu itu cuma sekali seumur hidup. Diajarin yang gitu lah. Disuruh bawa cengkir. Satuan pendidikan itu artinya itu spirit subject kurikulum.
Jadi terpisah, gitu loh. Sebenarnya subjek kurikulum dipisah-pisah, orientasinya itu dipisah-pisah. Semakin banyak semakin bagus. Mata pelajarannya banyak kan dipisah-pisah. Nggak terintegrasi, belum terintegrasi. Kalau sekarang kan terintegrasi, misalkan literasi membaca ya, tapi matematika juga ada literasinya, iya kan? Ada apa ceritanya kan? Literasi kan baca kan? Kalau dulu enggak sendiri-sendiri, sendiri. Ya, Tata dengarkan, Tata dengarkan dulu. Sambil angen-angen. Kelemahannya KTSP apa kelemahannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bu guru kayak gitu tuh bu guru. Bajunya itu kayak bu guru. Bu dosen ya, bu dosen. Kalau ini mahasiswa. Eh, bukan, kalau ini mahasiswa. bikin sini satu guru. Iya guru apa iya kanca kolom gitu guru. Oh, ya agak panas ya. Silir-silir ya. Ngantuk ya. Ngantuk aku. Loh. Ya santai ya orang itu. Sinten Ramai. Pak Joni. Namanya Pak Jeni namanya. Namanya Pak Jeni. Bukan. duduk Ji. Wong bareng wong dolan. Itu lho Pak kenal. Itu mahasiswa itu, RPL. Bukan. Bukan. Karyawannya Hanya baru berarti Pak. baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya. Hah? Nggak ada syarat, yang penting daftar ada uang ya selesai. RBN. La ilaha illallah. Ya RPL itu ya percepatan itu loh. Enak. Tolong tahun Pak. 35 juta. Iya dah. Sepertinya 35 juta. Tahun. Oh, kamu membeli waktu. Kelemahannya Pak, KTSP. Jadi keahliannya siswanya itu tidak spesifik, expert generalis. Jadi semuanya kayak kayak harus bisa gitu loh. Iya. Semuanya harus serba bisa. IPA iso, IPS iso. Tidak ada penjurusan dulu, IPA IPS tidak ada. IPA IPS bahasa nggak ada ya, semuanya ya itu nggak ada penjurusan. Jurusannya kan di SMA, Pak. Nggak ada. Oh, zaman Pak Ika nggak Nggak ada. ada. Saya. STM ya namanya. STM. STM. Zaman saya ada. Iya, beda memang Kok generasinya. diganti SMK? Apa dulu sudah ada Pak SMK? Nggak ada. Ya itu dah sekolah. Tinggi, menengah, STM. Iya dah. Iya, Menengah. Gak teknik mesin. ngawur teknik mesin kabeh. STM Kan diganti tinggi sekolah menengah, menengah kejuruan. SMK itu Kejuruan. saiki. Ayo, ganti nang kejuruan kan cara ngulu lebih. Kan ya? Jadi tidak ada kekhususan ya. Jadi mereka itu bingung mau yang khusus yang mana. Pembelajaran kurang disinkronkan dengan aspek sosial
yang penting untuk dirinya, misalkan dia hobi apa, misalkan, Ya, betul. misalkan hobi Lah, misalkan hobi menulis, dia nggak fokus ke menulis. Iya, dipaksa untuk bisa matematika, nangis saya. Ini nih bisa matematika dipaksa. Materi fokus hafalan aja ya, memang Pak itu dulu hafalan. Ilmu terdalam, Wah, saya fokus ke pasif. disuruh menghafal aja, bisa menjelaskan dengan kata lain itu loh disalah no. Cuma saya. Dan kenapa 1 jamnya pendidikan itu 30 menit cuman. Ada yang 45, atau 60 menit. Kenapa pembohongan? Istirahat harusnya yang 15 menit itu. Enggak ada. Itu jadi Ya kalau di Indo, tapi kalau kalau kayak Finlandia itu kan dikasih jeda untuk istirahat. ya. Nah kita enggak di Enggak, maksudnya Pak Iqbal itu jeda. 1 jam itu 60 menit, jadi 45 menit, ada yang 30 menit gitu. Yo. Harusnya ya 60 menit. Ngomong aja setengah jam 30 menit. Setengah jam mata pelajaran. Kan 1 jam harusnya sebetulnya. Satu sesi. 1 sesi, setengah sesi. Kalau di Unim sini 1 SKS berapa menit tahu nggak? 50 menit. Dan yang 10 itu harusnya istirahat. Pembodohan. Nah, harusnya istirahat ini otak kobong, Pak. Kamu terlalu banyak istirahat, Emma. Cepat. Ya kan estimasi itu kan enggak segitu. Estimasi itu suwe-suwe nanti nih. Estimasi 45 menit. Jadi sebelum 45. Itu diharapkan kamu sudah menerima. Oke. Kurikulumnya itu kurang mengembangkan daya pikir. Oh iya. Bukan kerupuk ngono kan mau. Mangane. Kurikulumnya di KTSP itu kurang dikembangkan ke pengembangan daya pikir. Jadi harus monoton karena direct kan dulu. KTSP kan dari yang mengarahkan orang TNI ya, Dr. Jenderal Purnawirawan itu ya. Makanya KTSP itu harus begini gitu loh. Kurang dikembangkan ke pengembangan daya pikir. Tujuannya apa tujuannya? Ngerti gak kamu? Biar nggak ada orang yang ribel-ribel. Jadi kurikulum di setting agar orang itu nganut-nganut semua, nggak ada yang demo Sukses. gitu. Enggak, semakin demo di makin memberontak. 98 itu kan semakin memberontak kan. Ini kan kurikulum tahun berapa tahu nggak kamu? Tahun 94. 98 loh langsung memberontak semua. Jarak 4 tahun reformasi. Eranya tadi itu yang lewat itu atasnya Pak Iqbal itu yang ikut reformasi menurunkan Pak Harto ya itu. Ikut demo. Kalau ini ke Surabaya nggak bisa ke Jakarta, ke gedung apa DPR-nya Surabaya. Tapi itu serempak seluruh Indonesia. Nggak hanya ini dok. Mahasiswa dulu ngeri-ngeri. Mahasiswa sekarang loh, cupu-cupu heran. Masih gak lemper nih kalau dilarang kampus ya. Yang kemarin demo-demo kan ini melarang mahasiswa. Kenapa nggak boleh? Demo apa? Demo apa dulu? Demo apa dulu? Tapi yang nggak boleh pakai alma mater. Kan Demo apa? Tentang yang kemarin yang Omnibus 18 plus 7. oh yang tuntutan-tuntutan. 8. Yang ada korban meninggal yang dibakar-bakar itu ya. Orang dulu itu demonya itu di karya tulis juga. Menulis. Banyak menulis-menulis itu. Menulis yang berhubungan. Orasi pun dia pakai puisi itu showering. Zamannya Pak Iqbal ya. Baca puisi ambil orasi itu. Nggak ngomong dorok-dorok tok ngono loh. Sekarang kan BCT ngono kan. Ngomong kata-katanya itu mencerminkan otaknya. Jorok. Dulu dia kok puitis kok orang dulu itu. Puitis. Ada beberapa mata pelajaran yang tertentu yang materinya itu kurang, di sisi lain yang ada yang berlebih. Ya, Jadi nggak seimbang materinya itu. Ada yang berlebih, ada yang kurang. tahu berlebihan banget tuh. 4 ya, 4 jam ya. Dalam 1 minggu 2 kali kan kamu. Yang
Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris 3 itu yang Iya. banyak itu. Pokoknya yang keluar buat ujian nasional itu Itu dah. banyak. Kenapa kok nggak jujur ya? Kenapa nggak jujur? Cik menangis. 2 saja, 2 jam pelajaran saja. Tapi nanti ditambahi muatan lokal misalnya. Atau ekstra jam kurikuler, ekstra kurikuler, ekstra time, ekstra apa remedi Oh, biar enak gitu. tidak boleh berkembang kita. Kalau kita berkembang kita rebel ya. Enggak harus. Semakin orang itu literasi rendah, semakin rebel harusnya. Logikanya. Makin rendah dia semakin panik kayak Ini saya nggak rasis ya. Ada yang Madura di sini, ada yang Madura. Kamu Madura? tidak. Di Madura itu Shopee nggak bisa masuk sekarang Iya. Apa karena kayak anarkis. Nggak bisa baca. Bisa baca tapi nggak melek literasi. Oh, anu dah apa Maksud saya itu, semakin anarkis daerah tertentu berarti literasinya semakin rendah. Semakin tinggi semakin rendah. Dan berarti dia nggak bisa baca. Iya kan? Ya kapan nanti aku video ono Yang itu loh, COD kemarin itu loh, COD dipukul darah itu loh, COD. Lah ya COD lah kan dia mesin sendiri. Ya, di sini aku pukuli ya. Jangan. Ditapuk pakai duit, Pak. Ya. Enaknya apa kurikulum KTSP? Kamu dulu ada buku paket gitu mah? Ada. Bukan LKS ya? Ada. paket LKS Sendiri, paket sendiri. Enggak, zaman pakai Pak nangis. enggak ada LKS belas. Buku paket itu turun temurun. Ya betul. Turun temurun. Tahu Pak Roni? Iya sampai kakak. Pak Roni yang informatika itu. Itu kan kakak kelasnya Pak Ikil 2 tahun. Itu bukunya tak ambil semua. Tapi enggak beli buku paket. Kalau saya dulu nggak pernah beli Pak zaman SMP itu. Di Longsori itu loh. Di SMP itu dari sekolahan dipinjemi perpus. Iya, ini kemudahannya positifnya KTSP. Enak. Guru nggak pakai RPP, nggak pakai, kamu nggak boleh beli LKS, nggak ada pungli-pungli, enak ya. Nggak ada deh. Hmm. Oh, SD memang gratis semua bukunya, tapi nek SMP itu paket dapat dari perpus. Kalau LKS tuh. kalau LKS beli, nek SMP beli. Kalau sekarang kan kognitif, Gak tuku-tuku. kalau Ketinggalan. nggak kasih tahu. Nulis, nulis. Dikekno, tapi durung bayar kan. Ditowak gitu terus iku. Iso gak melu ujian barang, kalau melu ujian iku. Jadi Sampai bayar. kelebihannya itu gitu. Kedua, guru itu enak ya nilainya karena aspek yang dinilai cuma kognitif saja. Hanya kognitif pembelajaran, tapi afektif sama psikomotorik gak dinilai. Nggak ada afektif psikomotorik, nggak ada. Penilaian afektif, afeksi tahu nggak afeksi apa? Afektif apa Kemarin kan sudah tak kasih tahu belum? Itu Taksonomi belum itu. efektif. Bukan. Afek. Afeksi itu berhubungan dengan perasaan, Oh, Ya. affectionate. affection, kayak emosional, kecerdasan emosional. Kalau psikomotorik itu sama kayak konatif itu loh, gerakan, creativity. Itu dulu nggak ada. Ada cuman hanya untuk kelulusan. Ngerti kalau lulus SD syaratnya apa? Buat karya tangan. Ada yang dari sabun, ada yang dari kaligrafi, gitu-gitu. Plus kenang-kenangan, itu kenang-kenangan. Sama masak. Itu buat kenang-kenangan Kalau lulus kan. Anu, Terakhir kalau yang kelas 6 SD, kelas 6 SD. iya, kelas 6 itu sepanjang tahun nyelesain itu. Sepanjang tahun beneran itu. Betul, bagus. Gendui no Itu garap. masih masa lalu beneran itu. Iya. Kayak Pak Iqlil Bian itu. Mahasiswa fintech ini. Iya. Kayak Pak Iqlil itu. Sepanjang tahun garap apa? Padahal jarak 10 tahun kok masih menerapkan seperti itu ya sekolahmu. Masih. Pak Iqlil ini Terus masak. era Pak Harto, Pak Iqlil. Terus masak. Ya masak. Masak, berkelompok masak. Kamu ngerti ini apa, Miril? Wajib bisa survival. Pramuka itu wajib bisa makan, masak sendiri. Oh iya. Pak gini, Pak. Dibohongin ini ben aku, Nung. Sebenarnya roboh, nggak bisa kembali ke kota. Nggak percaya. Akhirnya rumput-rumput yang hijau-hijau ini, daun-daun ujung-ujung ini dipudaki semua, dimasak, Gitu dimakan. survivalnya. Survivalnya. Beneran makan itu. Oh, aslinya awakmu Nang iku nek. lagi ngono no survival. Oh iya, kan. Jadi Pak Iqlil, Bosmed tuh kan jadi bapak, Pak Iqlil tahu. Pak Iqlil tahu mana yang beracun, mana yang nggak beracun. Oh. Di gunung itu loh, Nung. Ini bisa dimakan. Ya gatel aku ya tahu ya Pak ya. Gat. Ilate gatel Salah kok makan. salah makan. Enggak, Oh, jadi kasih tahu ini
Nggak pernah. Mungkin agak teorinya. Misalkan kamu keracunan pun ada obatnya. Pin. Tahu obatnya apa? Makan arang. Percaya ya kamu? Makan arang. Arang. Ngerti arang ya? Itu dibuat untuk netralisir toksik. Cara Ternyata. apa duwe Antioksidan. besar kita duwe areng. Beneran ini kayaknya nggak masuk akal. Tapi kok dulu itu ada yang keracunan bener ya? Tahu arang masukkan air disuruh minum. Besok Digodok. sembuh. Iya, besok sembuh. Jadi kayak kopi bentuknya. Saking irengnya. Besok lo sembuh loh. Wah rasanya. Dulu. Saya dulu pramuka gawe ini ngomel soalnya saya kan bagian kesehatan loh, Pak. Sebelum berangkat ke Malang ya Pak, nanti ke Nah, Pondok. setelah KTSP, mungkin kamu itu namanya KBK. Dan saya KTS saya. KBK itu tahun 2000 dan 2004. Kamu lulusnya tahun berapa? Nggak bisa dibilang. Lain 2004 ini namanya kurikulum berbasis dari zaman 9 sampai sekarang, sampai 2004 ya. Iya Pak. Kurikulum Ya buku enggak. ya Pak. Oh, masih bisa, Pak. Masih KTSP. Buku saya yang namanya Mungkin desamu terpelosok banget. Dongsiam. Jadi Mau menyangkal juga tidak bisa. Menyangkal juga tidak apa. daerahnya Pak Iqlil, itu Pengaron. Daerahnya terus saya. Karena ini Cegeneng. Mas Ahlan. Iya, itu Ahlan itu udah perjanjian dengan saya. Ya. Ngerti nang Ahlan itu, biyen itu, nang Ahlan itu. Eh, ada surat kabar Jakarta gitu ya. Itu umurnya itu sampai umurnya itu 2001 gitu ya. 2023 baru nyampe di Pengaron. Oh, beritanya di Jakarta sekarang begini. 2 tahun 3 tahun lagi itu baru nyampe di Pengaron. Saking pelosoknya. Sama semuanya pelajaran gitu. Jadi orang-orang kalau mau baju baru gitu ya, ke Mojokerto, wah, bajunya nggak pernah dilihat nih. Baru. Percaya gak Pak saya itu masih menangin lah. Oh iya, line itu bahasa Inggrisnya. Iya, ngeline, line. Line A sampai line B. Biasa sih. Garis A sampai ke garis Jadi B. saya ke rumah Mbak di kecamatan sebelah numpak leh. Ya masih itu. Dari 2006 itu masih ada loh. Iya, Kayak kuliah itu naik line, naik motor kayak kalian naik line. Kuliah itu naik line, naik bus angkot gitu. dari satu angkat ke angkat yang lain. Mm-mm. Line A ke line B. Ya, tulisannya. KBK rek sekarang rek kemarin kan kurang lengkap ya kita nggak pakai acuan ya. KBK itu kurikulum berbasis kompetensi. Apa tuh KBK? Oh, saya KTSP, Pak, yakin saya. Iya ya, ini KBK itu apa? Kurikulum. Gak pernah menangi KBK. KBK itu lawannya KTSP. Jadi Gak. kurikulumnya itu karena dulu itu kan menyebar ya. Sekarang itu berbasis kompetensi. Kurikulumnya menekankan kepada penguasaan kompetensi tertentu, fokus, lebih fokus. Gak menangi. KBK itu tahun Saya sak Jombang kayak dari KTSP 99 sampai 2004. langsung ke 13. KTSP, KBK nggak dipakai, Pak. Konsisten KTSP. Ya. Ingin saya mereview tapi saya tahan-tahan. Pemikir aku. Dasar pemikiran teman-teman. Ciri-cirinya dasar pemikiran yang satu, kompetensi berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks. Tidak jelas. Mau. Bolong-bolong, lubang-lubang. Di Paidoanu memang kan ada kecocokan, sorry. Lek ya lek gak lubang masuk gak usah masuk itu baju. Ini lubang cacing ya lubang. Nah, iya makanya lek gak lubangnya lah, makanya lubang-lubang banyak. Gak bener sih. Di iki panganane mereka. Bolong. Lagi boy. Mana? Lagi. Nah ini Hai. bukan. Kak Menteri ini ngomong gitu ya. Perempuan itu lek naik sudah jangan kayak gitu ya. Perempuan itu perempuan itu ini public speaking ini ya. Laki-laki juga sama. Kalau di muka umum jangan seperti ini. Jangan tangannya itu jangan ya, apa sih? Enggak. Kalau berdiri misalkan berdiri ya begini. Enggak boleh. Ini enggak boleh. Jadi di muka umum ya. Kenapa? Nantang. Ayo ini, ajar kan. Masa gelut ketika di muka umum Berarti gini tangan. ya sopan. Tolong sini. Perempuan enggak boleh mukanya mekangkang. Itu enggak boleh. Enggak boleh itu enggak boleh juga itu anu.
Kayak Amirul gini, kayak Amirul perempuan. Loh, kan perempuan ini kan udah Ngerti ngono ah. kelihatan kan ini cowok dua cewek Aku satu. lek anu yo mentang-mentang kok yang ngene. Oh berarti disuruh gini. Ya lah, gitu Dikongkon perempuan. nyinden, dikongkon nyinden. Kok untung ini. Nggak boleh gini. Gini. Nggak boleh Pangai. nunduk tapi nggak boleh terlalu menunduk begini. Public speaking dulu itu diajarkan begitu nggak kamu no? Pak Jenenge. Sini. Loh Pak itu begitu suara diajarkan begitu. Sekolah tidak diajari gitu. Di rumah Diajari dimarahi terus. diajari begitu Di di rumah sekolah. dimarahi disuruh sopan santun. Di Korea Lalu sih juga ternyata juga begitu diajari sama santun begitu anak kecil itu. Diajari begitu Korea. Sopan santun. Samida. Kalau kalau makan nggak boleh gini-gini dulu ya dimarahin kan aturan kaki sakit. itu nggak boleh. Kalau makan iya, kalau makan harus mingkem. Tapi nggak diajarin sekolah. Iya lah. Maksudnya ada di lubuk mingkem mau. Harusnya nak praktek. Makan tak boleh. Dia kisah gaya praktek iki, gak cocok iki. Aku kondang tekone jam loro. Disanti barang. Sopo sih hati-hati HP-mu iki? Oh iya sih KTSP yang terakhir sih ya KTSP yang terakhir. Kau ganti-ganti. Setelah KTSP K13 kurikulum Nah, itu saya. Ya, sampai di Yamaha Soul. Soul berarti sebab Mio bukannya itu, kayak Mio, beat kan? Mio. Bukannya kayak wis diikutin atau? Siapa? Enggak, maksudnya dulu perjalanannya sampai di pantau, maksudnya pantau aja. Itu, nah, itu gak mau cas. Pak, gak bawa cas HP, Pak. nah ini saya satu. Ah, itu cas HP. Mau pinjam buat HP-nya mirip. Ini Miril kamu Miril Makanannya belum datang. Apa aman apa? Ya, aman. Bapak, mungkin lo mir. Timbangannya kematain. Oke, karakteristiknya K13 apaan? Satu, mengembangkan secara seimbang antara kognitif, afektif, psikomotorik baru ada afektif psikomotorik ini. A1 sampai A7, C1 sampai C9. Psikomotorik P1 sampai P7. Oh, kamu nanti jadi guru ya apa kamu? Ih, siapa yang mau jadi guru? Ya siapa tahu. Siapa mau? Siapa tahu. Siapa? Ya, nyanyi karaokean meneh amin. Gak ada lagu siapa yang mau, gak ada. Siapa yang tahu kok. Oh, ada lagi ya mau. Baru tak paham. Kenapa kamu jadi guru? Kan menyenangkan. Karena Tidak bisa kalah. Emang nggak semuanya dengan uang. Loh, tapi saya butuh uang. Nggak butuh lagi Pak itulah. bisa itu. Kita beda orang, beda butuh. Kamu tadi makan pakai uang Nih, dari siapa? dari orang tua saya. Iya kan? Enggak juga sih. Kan dari, jauhin mobil kamu. Yang buat jajan ini, dari MBG ini bisa hidup. Pak. Yang buat jajan ini uang saya narak, Pak. Ini no, Ya, yang penting kan ini makan, bukan uang. Nasinya. survival. Yang gratis. Ya coba aja minum air itu masjid. Air Hidup doang. kan, hidup. Hidup, tapi kurang. Ke rumah makan ke orang tua, Loh. makan orang tua. Iya bisa. Kalau nggak ikut orang tua, nggak usah. Sawahnya orang tua kan bisa kita. Nggak punya sawah, Pak, orang tua saya. Tabungan, Hah? tanah tabungan, Nah, ada. tanah ngambil gedang, oke lah. Dijual aja itu. Oke. Ya kan butuh uang kan? Dijual kan dapatnya uang, bukan dapat barang. Buat apa sih uang itu? Buat Banyak. beli. Beli apa satu? Nah, Oh, kalau beli mah nggak harus jual-jual tanah. ya enggak kan, makanya kerja. Kalau kerja Ya. jadi guru ya wes cukup tak kayak mangan kuwi. Lepas ini guru bisa, nggak ketekek. Iya sih. Oh, nggak ketekek. Dosen. Nek Sama. guru nek Loh. P3K oke lah, nek pegawai negeri Dulu oke Pak itu lah. gurunya di sekolahnya Hanum. Yo malas. Aku di sekolahnya Hanum, nggak ketekek amat. Guru belum. Gak bosen, Hanum paling JTK. gak bosen.
TK. Terus tiba-tiba jadi dosen. Ya kan tiba-tiba. Ya, tiba-tiba kuliah Proses, dosen. proses. Ya mana? Ada dokter ya. Tapi dokter tidak tiba-tiba ya. Ada puisi buat kamu, Mas. Apa meneh? Artinya memang kita itu kelas puisi ya. Ya kan memang Pak itu kan seperti yang sastra aja nih. Menjadi uang sastra. Tolonglah kembalikan. Baca ya. Tubuhku berjalan di antara plastik dan cahaya neon di saat kota mengunyah namaku di etalase kaca. Ngerti nggak? Ini mau tadi ngajarin ini. Bukan. Betul. Bagus sih. Ya mas. Bagus itu. Ya Apa mas. mana? Apa mana? Kabeh dirasani iki kelemahan nek jawab kuwi gak fokus iki. Kaca. Kaca. Apa plastik dan cahaya neon itu apa metaforanya apa? Personifikasi apa? Plastik. Nah, Oh mas tubuhku dulu. berjalan di antara plastik dan cahaya neon. Oh iki pak. Itu Pakai kaos polyester. Esek-esek. dan neon. Lah, Kok bisa esek. Ah, ya, ya, ya. Loh, ya, aku lu kaos polyester kayak esek-esek. Ini karyanya Afrizal Malna saya bacakan ya. Tubuhku berjalan di antara plastik dan cahaya. Maksudnya plastik itu kamu itu hidup di dunia palsu. oh, ya. Masya Allah. Oh tuh cahaya neon itu remang-remang nggak jelas, nggak jelas hidup di dunia tidak jelas. Neon kan remang-remang. Betul mbak. Neon itu sing kuning gitu warnanya. Kan pak bolam. Oh bohlam ya. Kalau neon tadi. Ya berjalan di cahaya bohlam saya ganti. Loh, orang iso wong neon. Bisa Seka- pak. Yang Aku gem bingung. yang gemerlap itu LED. Duh, kan identiknya dengan Aslinya obor aja. Lilin. Harusnya ini ya yang remang-remang gitu ya. Kan esek-esek katanya si Hanu. Oh, oh ya. Yang remang-remang. Yang remang-remang begitu. Rembang. Kota mengunyah namaku di etalase kaca. Maksudnya apa? terkenal lah dia. Hah? Orang bilang mbak. Bukan. Kamu itu hidupnya itu budaya konsumtif. Oh, saya konsumsi. Etalase kaca. Bukan. Iya dia juga menjual diri dan dia membeli. Diperjualbelikan kan. Oh, hidupannya kan dibeli sampai perusahaan tempat dia bekerja toh. Iya makanya. Ini waktunya dia. Makanya. Itu dihubungi harus siap. Bener kan Pak Iqlil? Wong sastra kok salah. Peneraan. Wong sastra kan mungkin salah. Kita tidak bisa menyalahkan wong Sejak itulah afeksi muncul dinilai. Guru semakin sulit untuk menilai sebuah perasaan itu sulit. Psikomotorik juga sulit dinilai. Karena orang kecil disuruh lompat, anaknya kecil ya, disuruh lompat yang kayak kuda-kudaan itu, nggak akan bisa lolos. Berarti itu kan Pak menilai ikan dari kemampuannya memanjat. Ya itu KTSB kelemahannya. Menilai ikan dari kemampuannya memanjat. Dan sekarang lebih parah lagi, Rek. Seorang guru, dosen, Pak Iqlil dosen ya, harus berpikir seperti seorang birokrat, Hah? seorang politisi. Pak Iqlil ini harus berpikir sebagai seorang politik. Hah? Harus bisa menembus. Kan Pak Iqlil kan punya kayak tridharma kan, nggak hanya pengajaran ya. Capeknya guru dan dosen itu lebih capek dosen karena Pak Iqlil pernah jadi guru, pernah jadi dosen ya. Capekan dosen karena harus ada tridharma. Dharma yang kedua penelitian, dharma ketiga pengabdian. Penelitian ini meneliti. Kan ada dana riset tuh, ya. Saya riset mengajukan dana kan ke pemerintah, ya kan ya. Saya harus tahu apa sekarang itu pemerintah itu apa strategi kebijakannya politiknya para Prabowo tentang apa sih? Saya harus tahu. Saya harus bisa membayangkan soal jadi politisi. Sekarang ini Pak Prabowo ini ngapain sih? Gitu. Nah, akhirnya percuma Pak Iqlil itu neliti tentang sastra itu loh. Habis. Gara-gara itu saya harus bisa politik juga. Nangis gak Pak? Ya, biasa sudah terbiasa kayak gini. Nangis dalam hati loh. Banyak penelitian-penelitian Pak Iqlil yang ditolak pemerintah itu. Dari 100 juta sampai ratusan juta itu sering ditolak. Diam tapi Soalnya tidak sesuai dengan agenda politik
pembangunan Indonesia saat ini. Gitu. Sastra itu nggak jadi literasi ini nggak penting, sastra nggak penting. Mereka nggak butuh pujangga seperti kita. Pujangga Tapi anak-anaknya di apa memang disuruh tidak pintar. Sastrawan di Korea dihargai sekali. Jepang, kaligrafi mereka itu mencerminkan apa sastra itu? Mencerminkan budaya di daerah tertentu, daerahnya itu. Kalau budayanya bagus, baguslah orangnya. Kalau budayanya jelek, jelek lah. Norwegia, Kayak Pak. korupsi. Norwegia mantap, Pak. Setiap penulis menerbitkan buku pemerintah beli 1.000 eksemplar. Ah, Ditaruh di perpus-perpus. begitu itu batu ada support dari pemerintah. Kenapa kok nggak bukunya, kok MBG-nya gitu loh? Iya ya, saya bingung juga. Kenapa kok nggak budaya bacanya itu ya? Betul penting baca itu. Iqra itu pertama itu kamu hianati ya, dihianati pemerintah pertama, bukan MBG gitu. Disuruh makan. Enggak kan? Iya, Heeh. kan bukan bukan makan untuk hidup, malah hidup untuk makan. Makan. Ya ya itu. Iya. Apa? Oh, gak bekerja untuk hidup, malah hidup untuk bekerja. Waktunya habis. Loh, waktu Setengah habis. 1. Stop share. Loh, kok sih, Pak? Makanannya ini